Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dengan Alivia Kusuma Rachel akan mempresentasikan tentang moderasi beragama. Apa sih moderasi beragama? Moderasi beragama adalah jalan tengah. Jadi dalam sebuah forum itu pasti kan akan ada moderator ya. Nah, moderator itu ada sesuatu yang menengahi forum tersebut itu yang membuat agar si forum diskusi itu bersikap adil, berjalan dengan adil ke semua pihaknya gitu. Lalu moderasi juga berarti sesuatu yang terbaik. Jadi moderasi itu sesuatu yang ada di tengah-tengah. Nah, biasanya contohnya tuh kayak keberanian ya. Sifat berani ini ada di tengah-tengahnya sifat ceroboh dan sifat takut tuh. Jadi lalu juga ada sifat dermawan juga berada di antara sifat boros dan sifat kikir gitu. Nah, apa itu moderasi beragama? Jadi moderasi beragama itu adalah cara beragama jalan tengah sesuai dengan pengertian moderasi tadi. Dengan moderasi beragama, seseorang yang tidak ekstrim dan tidak melebih-lebihkan saat menjalani ajaran agamanya. Orang yang mempraktekannya disebut dengan moderat. Lalu benarkah bersifat ekstrim itu buruk? Jadi kunci moderasi adalah tidak berlebih-lebihan, apalagi dalam masalah beragama. Kunci ini penting dipahami supaya setiap orang bisa mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih contoh beragama yang berlebihan gitu? Yang pertama itu ada kayak contoh yang secara kita sering melihatnya gitu. Ketika seseorang pemeluk agama mengafirkan saudara seimannya gitu. Kayak misalnya kita Islam gitu, oh kamu jarang sholat nih, cina kamu kafir. Ya sebenarnya memang iya, cuman kita bukannya menjudge, harusnya kita tuh harusnya mengajak atau mengayomi orang tersebut agar ikut atau menjadi rajin sholat gitu. Lalu yang kedua, ia yang sengaja merendahkan agama orang lain atau gemar menghina figur atau simbol suci agama tertentu gitu. Kayak misalnya kita nggak suka banget sama orang Kristen gitu, wah kita setiap mereka ada acara keagamaan mereka, kita selalu wah ngapain sih, kita ada Natal ada ini kayak gitu. Harusnya kita saling menghargai atau mentoleransi mereka semua gitu. Lalu yang ketiga, terus-terusan dari pagi hingga malam beribadah tanpa mempedulikan kehidupan dunia gitu. Jadi ada salah satu hadis juga yang menerangkan bahwa kita juga harus menjalani kehidupan di dunia gitu untuk mencapai kehidupan di akhirat gitu. Harus seimbang dua-duanya, jangan kita berat di sebelah gitu. Lalu selanjutnya itu ada contoh dari sikap ekstrim gitu. Jadi kita tuh beragama tapi kita tuh malah mengikuti agama yang lain juga gitu. Nah contohnya seperti gini, menyantap atau makanan atau minuman gitu yang jelas-jelas itu haram gitu menurut agama kita gitu. Maksudnya seperti di agama kita babi, alkohol itu kan haram dikonsumsi ya, tapi kita malah meminum atau memakannya pada saat-saat misalnya kita ikut dalam acara-acara keagamaan orang Kristiani gitu. Nah kita ikutan agar menghargai mereka gitu. Jadi kita ikut-ikutan makannya gitu, padahal kan itu jelas-jelas tidak boleh. Lalu ada merusak rumah ibadah karena tidak setuju pada paham keagamaannya gitu.
harusnya kita juga tidak boleh seperti itu gitu, karena merusak agama itu adalah sebuah perusakan fasilitas itu. Nah, jadi kita tidak boleh sama sekali merusak seperti itu, karena Allah juga tidak suka kita merusak apa yang ada di muka bumi gitu. Lalu yang ketiga, mengikuti ritual pokok ibadah dari suatu keagamaan gitu, karena alasan tenggang rasa gitu. Jadi karena kita kayak, aduh saya juga kayaknya ingin merasakan gitu bagaimana rasanya jadi orang Kristiani atau jadi orang Buddha atau jadi orang Hindu gitu. Ya, sepertinya saya harus mengikuti mereka gitu. Nah, itu juga kita tidak boleh. Kita kan memegang satu prinsip itu, memegang suatu agama itu adalah sebuah tanggung jawab itu. Nah, kita harus mempertanggungjawabkan itu semua gitu. Jangan kita saling mengikuti atau mengikuti dan mengimani keagamaan lain gitu. Nah, di mana posisi orang-orang moderat di antara dua kutub ekstrim itu? Jadi orang moderat itu selalu ada di tengah gitu, berdiri di antara kedua kutub ekstrim itu. Ia tidak melebih-lebihkan dalam beragama, tapi juga tidak berlebihan menyepelekan agama gitu. Moderasi beragama bertujuan untuk menengahi serta mengajak kedua kutub ekstrim dalam beragama untuk bergerak ke tengah, kembali pada esensi ajaran agama, yaitu memanusiakan manusia gitu. Dia orang-orang moderat ini selalu ada di tengah gitu, bukannya untuk menghancurkan agama itu, tapi kita harus memandang sesama atau yang beda pemeluk itu sebagai manusia aja gitu ya. Nah, prinsip beragama yang moderat. Jadi prinsipnya itu ada dua, ada adil dan berimbang. Bersikap adil berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya seraya melaksanakannya secara baik dan secepat mungkin. Sedangkan sikap berimbang berarti selalu berada di tengah antara dua kutub. Nah, ini apa sih batasan bahwa suatu pemahaman dan pengamalan keagamaan itu sudah bisa dinilai berlebihan gitu? Pemahaman dan pengamalan keagamaan bisa dinilai berlebihan jika ia melanggar 3 hal. Yang pertama itu adalah nilai kemanusiaan. Yang kedua, kesepakatan bersama. Lalu yang ketiga, ketertiban umum. Prinsip ini juga untuk menegaskan bahwa moderasi beragama berarti menyeimbangkan kebaikan yang berhubungan dengan Tuhan dengan kemaslahatan yang bersifat sosial kemasyarakatan. Nah, tadi kan ada yang pertama ya, adalah kemanusiaan. Nah, contoh yang melanggar batasan kemanusiaan adalah contohnya nih, jika seseorang atas nama agama misalnya melakukan perbuatan yang merendahkan harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita sebagai Islam gitu memandang orang Buddha rendah gitu, kayak kita malah menjatuh-jatuhkan mereka gitu, atau ya kita harusnya menjaga harkat dan martabat mereka semua sebagai manusia, bukan sebagai agama A, agama B, tapi kita harus memandang mereka semua sebagai manusia gitu. Lalu apa sih yang kedua nih? Ada contoh melanggar batasan kesepakatan bersama. Jadi seseorang atas nama ajaran agama melanggar butir-butir Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI yang telah menjadi kesepakatan bersama bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara itu sudah bisa dinilai ekstrim dan melanggar gitu. Jadi kita sebagai manusia dan kita sebagai warga Indonesia, misalnya kita sudah melanggar gitu nilai-nilai Pancasila yang ada dalam 5 sila itu kita bisa dianggap melanggar
kesepakatan bersama gitu. Lalu yang ketiga ada ketertiban umum tadi. Nah, contoh melanggar batasan ketertiban umum itu seperti apa sih? Misalnya nih, jika seseorang itu beribadah di tengah keramaian lalu lintas gitu, kan itu kan melanggar ketertiban umum ya, itu kan tidak tertib gitu. Maksudnya kita itu disediakan tempat beribadah di masjid atau di rumah gitu bisa kan. Kenapa harus ada kita beribadah di tengah keramaian lalu lintas gitu, yang benar-benar itu mengganggu mobilitas orang-orang gitu. Nah, itu tuh bisa menimbulkan kecelakaan juga gitu. Nah, ini tuh dia tuh sudah melanggar ketertiban umum gitu. Lalu ada moderasi apa sebenarnya perbedaan moderasi beragama dengan moderasi agama gitu. Jadi perbedaan moderasi agama dan moderasi beragama itu terletak ada prinsipnya. Jadi agama itu tidak perlu dimoderasi lagi karena agama itu sudah berprinsip gitu. Nah, yang kita harus moderat itu adalah cara kita, proses kita dalam beragama gitu. Jadi kita yang harus tidak ekstrim dalam menjalani keagamaan gitu. Lalu mengapa sih moderasi beragama itu diperlukan? Moderasi beragama diperlukan karena sikap ekstrim dalam beragama tidak sesuai dengan esensi ajaran agama itu sendiri. Nah, perilaku ekstrim atas nama agama juga sering mengakibatkan lahirnya konflik, rasa benci, intoleransi, dan bahkan peperangan yang memusnahkan peradaban gitu. Sikap-sikap seperti itulah yang perlu dimoderasi. Nah, moderasi beragama adalah upaya pengembalian pemahaman dan praktik beragama agar sesuai dengan esensi, yakni untuk menjaga harkat martabat dan peradaban manusia gitu. Sejak diturunkannya agama pada hakikatnya ditujukan untuk membangun peradaban itu sendiri itu. Nah, lalu bagaimana sih cara menempatkan moderasi beragama dalam konteks Indonesia gitu? Nah, moderasi beragama adalah bagian dari strategi bangsa ini dalam merawat Indonesia sebagai bangsa yang sangat beragam. Sejak awal, para pendiri bangsa sudah berhasil mewariskan satu bentuk kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara, yakni negara Republik Indonesia yang telah nyata berhasil menyatukan semua kelompok agama, etnis, dan bahasa dan budaya. Jadi Indonesia ini disepakati bukan sebagai negara agama, tapi sebagai suatu negara, karena kita di Indonesia adalah sebagai negara Pancasila gitu. Jadi Indonesia ini tidak disebut negara agama, tapi kita juga tidak memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari gitu. Jadi nilai agamanya dijaga, dipadukan dengan nilai-nilai kearifan dan adat istiadat lokal gitu. Beberapa hukum agama juga dilembagakan oleh negara. Ritual agama dan budaya berjalinan kelindaan dengan rukun dan agama. Lalu siapa sih yang harus mengawal moderasi beragama itu gitu? Jadi tegaknya moderasi beragama ini perlu dikawal bersama-sama gitu. Baik oleh orang yang per orang atau bahkan lembaga sendiri harus menjaga moderasi agama ini. Baik masyarakat ataupun negaranya gitu. Jadi kita gitu harus sama-sama menjaga moderasi beragama ini agar tidak menciptakan kerusuhan atau kekacauan gitu dalam
satu sama lainnya gitu dalam beragama. Nah, lalu apa sih peran yang harus dijalankan oleh oleh negara gitu? Nah, negara ini perlu hadir memfasilitasi terciptanya ruang untuk menciptakan interaksi umat beragama. Jadi negara juga jangan berat sebelah gitu dalam menilai atau memandang suatu agama gitu. Kalau misalnya kita beragama Islam, kita harus disediakan fasilitas masjid-masjid umum. Lalu juga misalnya kita seorang Kristiani, kita juga harus disediakan gereja gitu, dan juga Buddha gitu. Emang negara harus memfasilitasi itu semua gitu. Dan kita juga sebagai warga negaranya harus saling mentoleransi atau saling menghargai keagamaan satu manusia dengan satu yang lainnya gitu. Nah, seperti itu mungkin presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih, maaf bila kurang dalam penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.